samahamu, songon holong ni rohaku, maradopon hamu, sianundu di tanda halak hamu si seaku, molo hamu masih haholongan, sianondo di tanda halak hamu si seaku, molo hamu masih haholongan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Menjadi sahabat Kristus. Menjadi seorang sahabat sejati tidaklah mudah. Yang dibutuhkan untuk menjadi seorang sahabat yang baik adalah kasih dan kesetiaan. Kesediaan untuk mengasihi akan menghantarkan kita untuk mau setia pada sahabat kita, dan kita pun akan dijadikan sebagai seorang sahabat. Menjadi seorang sahabat tidaklah hanya dalam keadaan suka, atau sebaliknya, tidak hanya dalam keadaan duka, melainkan dalam segala situasi dia tetap berperan untuk saling memotivasi, saling mengasihi, saling mendukung, dan saling melengkapi satu sama lain. Inilah yang menjadi perintah dari Yesus untuk orang-orang yang mendengarkan Dia. Ketika Yesus memberikan pengajaran, Ia sekaligus memberi perintah supaya saling mengasihi. Yesus berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Maka tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Segala yang difirmankannya, bila kita teladani, maka penuhlah sukacita Tuhan di dalam kita, dan kita pun berangkat menjadi seorang sahabat Kristus untuk mau mengasihi sesama, dan yang terutama mengasihi Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu adalah Kristus. Bila Kristus mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya, itu artinya kita diajak untuk berbuat terlebih dahulu sebagaimana yang telah diperbuat Tuhan bagi kita, untuk tetap saling mengasihi dan menjadikan kita sahabat. Sahabat sejati kita adalah Kristus itu sendiri. Kristus tidak memandang kita sebagai hamba, melainkan Kristus memandang kita sebagai seorang sahabat. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi Kristus yang menyebut kita sebagai sahabat telah memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah didengarnya dari Bapa.
menjadi sahabat bagi orang lain. Artinya mau mengasihi, saling mendukung, saling menerima satu sama lain, menghancurkan gap atau tembok pemisah sebagaimana yang diperintahkan Kristus bagi kita. Dengan demikian, layaklah kita disebut sebagai sahabat Kristus. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman-Nya. Horas.